Pak, ini jadi gerak sendiri. Ini udah banyak yang saya tata, udah banyak yang berubah. Halo guys, kita lagi ada di Semarang nih. Tepatnya di Museum Urban Arkeologinya Pak Abu Lawas. Mau tahu nggak guys keseruan kita? Ikutin terus ya. Saya ini aslinya ngajuin nama urban arkeologi ini sama orang arkeolog. Itu dia ngomong, Pak Abu, nama itu berat sekali karena itu Pak Abu harus siap segala nih, Pak. Kalau Pak Abu kira-kira setuju barang yang ada tidak dijual, mungkin bisa. Ini cangkir tentara zaman Belanda Perang Dunia Kedua. Ini cangkirnya. Bisa sharing, isinya ada banyak ya. Oh, di dalemin Cangkirnya. Jadi kalau nanti habis dari camp mungkin masuk lagi tahun 4. Oh, ini namanya Jenny. Haji Jenny. Oh, bukan Haji Jenny. Ini apa juga? Oh, ini buat ngatur strategi. Ya, dioramanya. Ya, diorama. Tentara Jepang sama Jerman sekutu, satu set. Kayak mixer buat pabrik roti juga. Iya. Ini zaman ini tahun kapan nih? Ini tahun 50-an. Ini barang-barang di sini kalau buat yang nggak ngerti mungkin dianggapnya kayak ngumpulin rongsokan gitu ya. Iya. Cuma kalau untuk orang yang ngerti ini harta karun. Jadi dulu ada pembuatan perusahaan nih, Jakarta Film Company. Tapi juang kan nggak bisa. Ya, bikin PT ceritanya, terus dijual nih sahamnya, obligasi saham. Ternyata investasi bodong sudah ada dari zaman dulu. Ini jadi mereka dijual perusahaannya, tapi perusahaannya fiktif gitu, nggak ada perusahaannya tapi bisnisnya nggak jalan, bisnisnya nggak ada. Dan ini sekarang ya hanya jadi bukti sejarah aja, jadi udah nggak bisa diuangkan karena perusahaannya udah nggak ada. Nah, ini cocok nih untuk kameramen nih. Ini film tuh, kalian lihat bayangannya, film negatif. Oh iya. Nah, jadi kalau katanya untuk orang-orang kaya zaman dulu pergi wisata, mereka foto filmnya negatifnya disimpan gini. Terus ini bukan untuk dicetak, tapi untuk diputar lagi pakai proyektor macam gini. Namanya Slide. Pakai slide, proyektor ditempel ke layar atau ke tembok gitu ya. Jadi untuk ngeliat bayangannya lagi gambarnya. Ini ngumpulin barang sebanyak ini, tapi dari keluarga gimana? Ada diprotes kah sama istri mungkin? Senang. Oh, senang juga. Karena ya? pertama saya mengerintis kayak gini, kan saya memang ekonomi ya parah. Dan semenjak saya main di sini, ya cari makan tidak begitu sulit. Oke, menghasilkan lah ya hobinya gitu sebenarnya. Begitu barang ini tidak laku, 2-3 bulan ada yang cari, laku pasti untung. Karena kan barang kayak gini seleranya orang lain-lain, jadi begitu ketemu yang pas baru untung. Kalau enggak ya orang enggak mau. Ya, nah terus untuk menentukan
barang mana yang bisa dijual, mana yang nggak akan dijual tuh bagaimana? Kalau saya yang barang langka, unik, mungkin dari saya jual. Nah, kalau barang di sini, menurut Pak Abdul, mana yang paling nggak akan dijual demi apapun gitu? Barang yang paling Bapak akan jaga? Ya mungkin yang sejarah-sejarah. Saya punya foto satu. Yang mana contohnya tuh, Pak? Aduh, mungkin tak. Jadi ceritanya gini. Yo. Satu album itu zaman era Soekarno tahun 65 itu saya dapat album. Jadi zaman dulu itu intelijen negara itu banyak sekali era Soeharto. Ah. Dan tertutup, tidak ada yang tahu kalau dia intelijen negara. Oke. Kebanyakan mereka itu nyimpen dokumen tidak diketahui oleh keluarganya. Ya. Sehingga barang-barang itu numpuk di rumah seorang itu. Sehingga meninggal, barang itu pasti dibuang ke rosok. Tidak dipakai, tidak dilihat, tidak diapa. Pasti dibuang semua. Nah, dari situ saya dapat satu foto album. Setelah saya bawa ke teman yang umurnya mungkin kurang lebih 78 tahun, dia cerita, Pak Abu, di situ memang ada keterangan. Jadi menteri pertama Tionghoa itu namanya Wicutat. Wicutat itu tahun 65 jadi menteri pertama yang diperintah Soekarno datang ke Jawa Tengah. Menteri apa dia? Enggak tahu urusannya, pokoknya dia disuruh merekrut seluruh instansi pemerintah yang badannya besar untuk diajak berangkat ganyang Malaysia. Oke. Setelah dia merekrut instansi pemerintah, sebelum dia berangkat ke ganyang Malaysia itu, dia pesta di Lubang Buaya. Semua yang ada di situ dokumennya semua kena PKI semua. Nah, itu dari situ saya akhirnya berarti ini sejarah. Waktu itu mau dibeli dia 5 juta. Karena ini penting Pak Bu untuk supaya keluarganya tahu kalau dia ndak terlibat. Ya. Saya mungkin ada yang kenal, dia bilang gitu. Tapi karena saya bilang, Pak, wong ini tak buat museum dan tak jual, tetap saya simpan. Karena saya banyak sampai foto-foto Gerwani, ya banyak. Oke. Koran-koran Gerwani, PKI, saya ada 200 lembar mungkin ada. Yang Gerwani. Oke. Gerakan Wanita Indonesia ya? Iya, ini hampir. Jadi Gerwani itu dulu dibentuk tentara Ini. ya gerakan Wanita Indonesia. Tiswati. Tiswati. Ya, gerakan Wanita wanita. Indonesia. Jadi ini kayak angkatan bersenjata tapi anggotanya wanita semua. Nah, cuma waktu zamannya PKI, Gerwani ini sempat mendapat image buruk karena dianggapnya melakukan hal-hal yang ilegal lah. Jenis barang-barang gini tidak ada satupun yang saya jual. Sepatu 300 tahun umurnya. Nah, Sepatu mak-mak itu. Itu. Ya, sepatu pengantin zaman dulu. Mak-mak dulu. Cuy, ini sepatu umurnya 300 tahun, dari tahun 1700-an. Kalau ada yang berani beli, mau dijual 300 juta. Jadi jangan ngaku sultan kalau baru punya LV, Hermes, atau model-model gitu ya. Ini nih, tuh lihat tuh. Oh, ini kayak kursinya di Game of Thrones nih. Nah itu, ya. Wah, ini masih kelihatan yang kelihatan nih. Dulu di rumah bahasanya. Mau ngeluarin lagi susah. Oh, ini didudukin boleh kok. Boleh tuh. Kayak kenapa-napa kan? Hah? Kayak kenapa-napa. Gua kena. Aduh, Sama pegang keris dong kok. buset.
Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ini baju dukun Kalimantan. Asli. Maksudnya pernah dipakai atau Iya, benar, benar. pernah dipakai oleh dukunnya? Pak, ini jadi gerak sendiri. Ini udah banyak yang saya tata, udah banyak yang berubah. Apa cerita, Pak? Ini kalau lampu saya matiin, kamu duduk sendiri. Nanti yang datang apa, ada Nyobain kok. apa. Aduh, jangan deh. Yang penting kamu jangan bergerak, soalnya barangnya banyak, nanti rusak semua. Ini ada penunggunya lah. Dan banyak, bukan 1-2. Jadi kalau mungkin ada YouTuber lain yang temanya suka uji nyali dan ya mungkin boleh ketemu Pak Abu, tanya coba. Ya, jadi selain uji nyali, kita juga ujian sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Punya orang Tionghoa. Barang-barang, kenapa orang-orang Tionghoa dulu kalau meninggal dunia, barang yang disenangi pasti dikubur. Karena ditakutkan kalau nanti diminta setelah dikubur, dicor, dia pengen minta barang itu. Jadi kalau barang-barang saya ini hampir rata-rata disenangi sama yang udah mati. Soeharto ini Ini zaman-zaman ini ya? dari Sabarno, pangapnya masih peristiwa-peristiwa perang. Tunggu nih. Ini kan ada kereta-kereta bayi nih. Nih disorot situ deh. Guys. Jadi ini ada stroller atau kereta bayi dari zaman-zaman Belanda, lihat deh. Sama yang sini nih. Itu ya yang warna biru ya. Nah, tapi ada satu yang paling spesial. Nih. Bagi yang udah mati, sudah meninggal. Ya. Nah, ini guys yang paling spesial. Itu kalau bang. Yang sudah meninggal. Ini adalah kereta jenazah bayi. Ini saya mau tanya, kan katanya kan kumpulin barang ini udah 30 tahun lebih ya. Iya betul. Nah, pertama kali mulai ngumpulin barang, niatnya apa, Pak? Saya ngumpulin barang 30 tahun lebih. Pertama saya ngumpulin, ini saya cerita sejarah aja dulu. Ya, ya. Bapak saya punya anak 8, saya nomor 7. Lahir saya dikasih sama orang Rosok. Oke. Dikasih sama orang Rosok. Akhirnya saya ikut sama orang Rosok itu keliling. Dari mulai bayi sampai kira-kira SMP. Jadi semua di memori saya itu ada semua. Setelah SMP, karena di lingkungan saya banyak orang-orang Tionghoa, akhirnya saya ikut
ada yang anaknya seusia saya ikut ngerewangi kerja di pasar. Simak teman saya itu bilang sama saya, besok kalau kamu sudah bisa kerja, kamu harus siap kumpulin barang tambang. Barang tambang. Apapun. Akhirnya saya tanya, nah, barang tambang itu berarti unsurnya duit, laut, pokoknya semua. Akhirnya saya tanya lagi, gimana caranya ngundangin duit? Terus kumpul DC, nanti kamu akan tahu. Biasanya kalau orang itu perhitungannya 20 tahun ke atas baru kelihatan hasil. Jadi harus sabar. Halo guys, berhubung ini udah jam 2 kurang ya, kita juga semua mau istirahat. Pak Abu nih juga mungkin sudah ingin istirahat. Jadi kita cukup sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe DNA Channel ya kan. Ikuti kita terus, nanti kemana selanjutnya ikuti kita terus.